نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد حضرة المحترمين المكرمين para habaib wabil khusus Al-Habib Mustafa Al-Khirid Al-Mukarram Al-Habib Ali bin Hadun Al-Mukhdar dan para kiai, para pengasuh wabil khusus Al-Mukarram Amina Kiai Haji Faisal bin Kiai Haji Abdul Razak dan tidak lupa pengasuh Majlis Dzikir dan Sholawat Al-Miftah Lora Barun Faurani dan segenap keluarga besar Pondok Pesantren Miftahul Ulum, hadirin wal hadirat, muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti saya akan nyumbang satu pertanyaan yang bisa menjawab saya kasih surban saya. Nah, korlah ngedingaki. Pertanyaannya dari isi ceramah. Saya tidak mau ceramah, saya mau cerita 3 cerita. Ada 3 cerita. Pertama, saya mendengar cerita ini dari Habib Muhammad Al-Habsyi Solo. Beliau masih hidup sampai sekarang. Habib Muhammad Al-Habsyi Solo. Bisa dilihat di YouTube ada. Habib Muhammad Al-Habsyi Solo. Beliau bercerita, dulu sekitar tahun 60-an sampai sekitar tahun 70-an ada orang punya hutang 200 juta. Waktu itu harga beras masih 250 rupiah. Coba bayangkan, hutang 200 juta, beras masih harga 1 kilo 250 rupiah. Sangat banyak sekali. Akhirnya orang ini bingung, tidak bisa bayar hutang, kerja ke luar negeri, kerja kemana-mana, bukan hutangnya lunas tapi bertambah 25 juta. Akhirnya hutangnya 225 juta waktu itu, tahun 60-an, tahun 70-an. Sehingga orang ini sudah bingung kondisinya. Akhirnya sering hadir di majelis-majelis pengajian, di majelis-majelis dzikir, di majelis-majelis sholawat. Waktu itu ada mubalik yang menjelaskan, mengutip ayat Al-Quran, innallaha qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya Allah itu dekat, sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Akhirnya semenjak saat itu orang ini berubah jadi lebih baik, diperbaiki sholatnya, diperbaiki akhlaknya, diperbaiki semuanya. Sampai suatu hari orang ini bertemu dengan kawan lamanya. Setelah bertemu dengan kawan lamanya, dia cerita, saya punya hutang 225 juta. Akhirnya setelah ngobrol lama, datang satu orang ketiga, orang kaya. Orang kaya ini ternyata secara tidak sadar mendengar perbincangan 2 orang ini. Kamu punya hutang? Ya, berapa? 225 juta. Kemudian orang kaya ini cerita, dulu saya punya hutang jauh lebih banyak daripada hutang kamu, tapi sekarang alhamdulillah saya bisa bayar hutang. Sebab apa kok bisa bayar hutang? Sebab rahmat Allah. Akhirnya orang kaya ini tanya kepada orang yang punya hutang 225 juta ini, kamu sekarang saya tanya, lebih besar mana uang 225 juta dengan rahmat Allah? Orang ini menjawab, lebih besar rahmat Allah. Akhirnya orang ini menjadi
tidak putus asa, menjadi bersemangat. Saya yakin pasti bisa bayar hutang. Akhirnya keesokan harinya orang ini hadir di satu majelis, satu pengajian, mendengar ada mubalik yang menjelaskan mengutip hadis Nabi, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang bersolawat satu kali kepadaku, maka Allah akan memberikan rahmat 10 kali. Sehingga untuk mendapatkan rahmat yang sangat banyak, syaratnya harus banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad. Sehingga orang ini setiap hari banyak baca solawat, banyak baca solawat. Tidak cukup hadir majelis solawat, tidak cukup. Setiap harinya harus baca solawat. Sebelum berangkat berapa baca solawat? 100, 200, 300. Kadang tidak nyampe. Baca solawat bukan cuma di majelis, tapi istiqomah setiap hari baca solawat, karena kita adalah umatnya Nabi Muhammad, umat yang pasti ditolong, diberi syafaat oleh Nabi Muhammad. Saya tahaddusan bin nikmah. Hari ini saya baca solawat 5.000 kali. Tidak apa-apa. Cerita solawat pamer tuh tidak apa-apa. Biar jadi motivasi. Saya sebelum berangkat baca solawat 5.000 kali. 5.000 kali. Tak yakin. Yakin kepada Rasulullah, semuanya akan dipermudah oleh Allah. Sehingga orang yang punya hutang 225 juta ini setiap hari memperbanyak membaca sholawat sampai ribuan, sampai akhirnya orang ini bisa lunas hutangnya 225 juta dan bahkan menjadi pengusaha sukses di Solo. Sampai sekarang masih hidup orangnya. Sampai sekarang orangnya masih hidup di Solo. Sebab istiqomah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Ini cerita saya dapatkan dari Habib Muhammad Al-Habsyi Solo. Cerita yang kedua, nanti pertanyaannya dari cerita saya. Dulu ada seorang ulama terkenal namanya Asy-Syaikh Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli, seorang pengarang kitab Dalailul Khairat. Dalailul Khairat ini kitab sholawat yang sangat terkenal di kalangan pondok pesantren. Waktu itu Asy-Syaikh Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli mau sholat, akan tetapi tidak ada air yang bisa digunakan untuk berwudu. Adanya di sumur yang sangat dalam. Sehingga Asy-Syaikh Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli ini merasa kesulitan. Bagaimana caranya bisa ngambil air yang sangat dalam itu di sumur karena tidak ada timbanya. Akhirnya Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli ini bingung dengan kondisinya. Bagaimana saya bisa sholat? Tiba-tiba ada anak kecil perempuan dari atas, tiba-tiba langsung meludah ke sumur itu, langsung tiba-tiba sumurnya penuh sampai ke atas. Sumurnya penuh air sampai ke atas. Ditanya oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli, kamu ini siapa? Aku anak kecil. Aku anak yang masih kecil, yang masih belum balik. Kamu ini ulama besar, kok bisa bingung, kok bisa susah, sebab tidak ada air yang bisa digunakan untuk berwudu. Kamu kok bisa sehebat itu? Apa rahasianya? Aku ini anak kecil yang istiqomah baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Ribuan, setiap hari ribuan. Sehingga semenjak saat itu Asy-Syaikh Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli punya keinginan yang sangat kuat untuk mengarang satu kitab yang sangat terkenal ke seluruh penjuru dunia, namanya kitab Dalailul Khairat, yang itu isinya adalah bacaan-bacaan sholawat harian. Sebab apa? Terinspirasi oleh seorang anak kecil yang istiqomah baca sholawat, punya karamah, punya kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Cerita yang ketiga, dulu ada seorang ibu yang punya anak perempuan yang meninggal dunia. Kemudian ibunya ini datang kepada salah seorang ulama besar yang bernama Imam Hasan Al-Basri. Pada saat ibu ini datang kepada Imam Hasan Al-Basri, ibu ini pengen tahu keadaan anaknya di alam kubur seperti apa. Apakah disiksa ataukah dalam kenikmatan, diberi kenikmatan oleh Allah. Akhirnya ibu ini dikasih amalan oleh Imam Hasan Al-Basri untuk sholat 4 rakaat, kemudian ada bacaan-bacaan surat tertentu,
Setelah itu nanti kamu tidur akan melihat kondisi anak kamu di kuburan seperti apa. Apakah senang, apakah sengsara. Nah, dilakukan itu amalan dari Imam Hasan al-Basri. Setelah tidur ternyata ibu ini melihat anaknya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangannya dibelenggu dengan rantai yang terbuat dari api, dipukul-pukul oleh malaikat Israel, oleh malaikat Mungkar dan Nakir, dipukul-pukul oleh malaikat yang menyiksa di alam kubur. Akhirnya ibu ini terbangun kaget. Ini gimana nasib anak saya? Ternyata disiksa oleh Allah. Akhirnya datang lagi kepada Imam Hasan al-Basri. Wahai Imam, anakku ternyata disiksa oleh Allah. Ya sudah, kamu sekarang pulang. Aku akan sholat, kemudian aku akan berdoa kepada Allah. Nanti aku akan melihat anakmu di dalam mimpiku. Akhirnya Imam Hasan al-Basri ini sholat, kemudian membaca amalan-amalan tertentu, akhirnya tidur. Pada saat tidur, Imam Hasan al-Basri ini bermimpi bertemu dengan seorang gadis yang begitu sangat cantik. Dia tersenyum bahagia, ditempatkan di istana yang begitu sangat indah. Ditanyalah oleh Imam Hasan al-Basri, kamu siapa? Aku adalah anaknya ibu yang datang kemarin. Bukannya kamu disiksa oleh Allah? Betul, kemarin aku disiksa oleh Allah, tapi sekarang sudah dipindah oleh Allah, sudah dirubah oleh Allah. Sebab apa kamu kok tidak disiksa oleh Allah? Sebab ada satu orang soleh melewati kuburanku, kemudian dia baca sholawat, dihadiahkan untuk semua penduduk ahli kubur yang ada di situ. Tiba-tiba terdengar suara, angkatlah siksa kubur yang ada di sini sebab satu bacaan sholawat dari orang soleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Coba bayangkan, orang yang mati saja bisa mengambil manfaat dari bacaan sholawat orang yang hidup. Bayangkan orang yang hidup bagaimana. Orang yang cuma lewat saja bisa menolong orang yang mati. Apalagi orang yang duduk tenang, khusyuk, melangitkan bacaan sholawat kepada sang pemberi syafaat. Semuanya kita yang akan ditolong adalah ditolong oleh Nabi Muhammad. Kita bukan ditolong oleh artis, bukan ditolong oleh idola-idola kita di dunia, bukan. Ditolong oleh Nabi Muhammad. Coba anak-anak muda itu, kalau misalkan di sini didatangkan artis Korea, misalkan dipanggil, kita panggil artis Korea, coba teriak-teriak itu, teriak-teriak sampai nangis-nangis. Coba giliran disebut nama Nabi Muhammad, bagaimana suaranya? Nabi Muhammad siapa? Artis siapa? Artis bisa nolong kepada kalian yang anak-anak muda ini? Tidak bisa. Nabi Muhammad. Walaupun kita tidak pernah kenalan kepada Nabi Muhammad, dengan kita memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad, kita akan ditolong oleh Nabi Muhammad, diberi syafaat oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan ini pertanyaan yang bisa menjawab akan saya kasih hadiah ini. Ini sudah saya bacakan bacaan-bacaan khusus, sudah saya bacakan sholawat dan lain-lain. Pertanyaannya, siapakah nama pengarang kitab Dalailul Khairat? Silakan, untuk umum, ya silakan. Sebutkan nama dan alamat. Nama saya Zainul Haq, saya dari Alang-Alang. Syekh Muhammad Sulaiman Al-Jazuli bin Sulaiman Al-Jazuli. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Hadiah, berbagai macam hadiah ampun paringaki sareng MDS Al-Miftah kaangkui panjenengan. Sedaya insyaallah manfaat. Sepatune bisa bekta sekolah. Atas ben